rahimahullah. Wa naqulu, dan kami berkata, Inna Allah, sungguhnya Allah, ittakhadha, menjadikan Ibrahim Khalila, kekasih. Dan Al-Khalil masdarnya adalah khulla, dan khulla adalah tingkatan yang paling tinggi dari mahabbah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hanya dua khulla, Muhammad, Nabi kita Muhammad, sama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wattakhadha Allahu Ibrahim Khalila. Inna Allah, sungguhnya Allah, ittakhadha, telah menjadikan Allah Ibrahim, kepada Ibrahim, Khalila, kekasih. Wa kallamallahu, dan Allah telah berbicara Musa, kepada Musa, taklima, benar-benar berbicara. Dan ini adalah maf'ul mutlaq yufidu ta'kid. Wa kallamallahu Musa taklima, imanan wa tasdiqan wa taslima. Makna imanan ay kita imani, wa tasdiqan ay kita benarkan, wa taslima, dan kita tunduk menerima. Itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal masalah ini. Dalam hal kita imani Allah menjadikan kekasih dan Allah berbicara dengan Musa, kita imani. Yang kedua, kita benarkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim kekasih, bukan diartikan sebagai, ya. Allah menjadikan Ibrahim kekasih, jangan diartikan Allah menjadikan Ibrahim sebagai, ini terjemahannya keliru. Allah menjadikan Ibrahim kekasih, bukan sebagai. Kalau sebagai, Khalil ini maf'ul li ajli, tapi dia adalah maf'ul bi yang kedua. Dan kita imani bahwasanya Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan Musa. Kita benarkan dan kita tunduk menerima. Qala al-Imam Tahawi rahimahullah, wa anna al-Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, kalamnya Allah. Wa anna al-Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu bada bila kaifiyatin qawla. Minhu, dari Allah, bada, Quran itu nampak. Bila kaifiyatin, dengan tanpa membagaimanakan. Nampak apa nih? Tamyizi qawla, berupa perkataan. Jadi kalau diungkapkan artinya minhu bada qaulan bila kaifiyatin. Minhu, dari Allah, bada, nampak. Nampak apa nih? Qaulan, omongane, perkataane. Dan ini bila kaifiyatin, tidak boleh dibagaimanakan. Bagaimana bicaranya Allah, tidak boleh. Yang penting minhu, dari Allah, bada, nampak. Apa nih nampak? Qaulan, omongan. Bukan maknanya, tapi qaulnya yang nampak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kaifiyah, dan istiqat Ahlussunnah tidak boleh membagaimanakan, enggak boleh. Bila kaifiyah, dengan tanpa bagaimana, dengan tanpa membagaimanakan. Di sini
minhu bada. Dari Allah itu nampak. Dari Allah Quran itu dimulai. Bukan Quran itu dimulai dari Jibril. Kalau Al-Qurannya Jibril. Atau Al-Quran itu dimulai dari Muhammad SAW. Tidak. Tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran sebagaimana itikadnya mereka, Al-Quran itu adalah diambil dari Lauhul Mahfuz oleh Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan oleh Muhammad. Ini keliru. Tidak. Itu kata sunnah minhu, dari Allah. Nampak berupa perkataan, berupa qaul, bukan berupa makna, tapi qaul yang nampak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh dibagaimanakan bagaimana bicaranya Allah dan bagaimana bentuknya, tidak boleh. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, dan Allah menurunkan Al-Quran. Wa anzalahu, dan Allah menurunkan Al-Quran ala rasulihi, atas rasulnya, wahyan, berbentuk wahyu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ala rasulihi, kepada rasulnya, wahyan, berbentuk wahyu. Wa saddaqahu, dan telah membenarkannya Al-Quran sopo al-mu'minuna, orang-orang mu'minun. Ala zalika, atas yang demikian itu, ala zalika, atas yang demikian itu adalah wahyu dari Allah, haqqan, dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya. Jadi wasaddaqahu, dan telah membenarkannya Al-Quran sopo al-mu'minuna, orang-orang mu'minun. Ala zalika, atas mengkonon atas wahyu Allah turunkan kepada Muhammad sebagai wahyu, haqqan, benar-benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayqanu, dan mereka itu meyakini, man mereka al-mu'minun. Wa ayqanu, dan mereka ini meyakini annahu, bahwasanya Al-Quran itu kalamullahi, adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil haqiqah, mengeluarkan majaz. Mereka itu meyakini annahu, bahwasanya Al-Quran itu kalamullahi Ta'ala bil haqiqah, dengan hakikatnya. Itu adalah kalamnya Allah, bukan majaz. Maksudnya kalau dikatakan majaz, kalamullah itu bukannya Allah yang berbicara, tapi kalamu Rasulillah, kalamnya Rasulnya Allah. Bisa pakai majaz. Hazab, dibuang hurufnya, atau boleh saja tidak, tapi dia adalah kalamullah bil haqiqah, nyata-nyata, jelas-jelas itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kalamnya utusannya Allah, dan bukan kalamnya malaikatnya Allah, tidak, tapi itu jelas-jelas kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Laisa, bukanlah Al-Quran itu bimakhluqin, makhluk. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Kakalamil bariyah, seperti omongannya makhluk. Kakalamil bariyah, seperti perkataannya makhluk. Tidak, Al-Quran itu adalah bukan makhluk seperti omongane, perkataane al-bariyah makhluk. Tidak, dia adalah kalamullah. Wa man sami'ahu, faman, maka barang siapa sami'ahu, mendengarkan Al-Quran, faza'ama, lalu si man ini menyangka, man ya, fa'ili za'ama man. Faman, maka barang siapa sami'ahu, mendengar Al-Quran, faza'ama, lalu si man ini menyangka, annahu, bahwasanya Al-Quran
itu kalamul bashar, omongannya manusia, faqad kafar, maka dia telah kufur. Jadi barang siapa yang mendengar Al-Quran, setelah mendengar za'ama, dia menyangka annahu bahwasanya Al-Quran itu kalamul bashar, perkataannya manusia, maka faqad, maka sungguh kafar, dia yang menyangka tadi dihukumi kufur. Dan ini hukum secara umum. Adapun secara ta'yin, persernya orang itu hukumnya lain lagi. Sebagaimana pelajaran kita dahulu ada surut-surutnya, dan ada iktifa'ul mawaniknya, dan ada tarafur surut ataukah tidak, itu lewat masalahnya. Waqad dan sungguh zammahullahu, Allah telah mencela, kembali ke man yang memiliki prasangka Al-Quran itu kalamnya bashar. Waqad dan sungguh zammahullahu, Allah mencela kepada man yang memiliki prasangka tadi. Wa'abahu, dan Allah mencelahu kembali ke man tadi. Wa'awadahu, dan Allah menjanjikan kembali ke man bisakor, dengan neraka sakor. Allah mencela dia. Allah yang mencela kepada orang yang memiliki prasangka seperti ini. Allah celah dia, dan Allah celah dia, dan Allah janjikan dia dengan neraka sakor. Haitsu qala, ketika qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, sa'uslihi sakor, aku akan masukkan dia as-sakor, neraka sakor. Sa'uslihi, saya akan masukkan dia orang sakor, ke neraka sakor. Baik. Falamma, maka ketika awa'adallahu, Allah menjanjikan bisakor, dengan neraka sakor ini, liman qala, bagi orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Jadi maka ketika falamma, bukan salima ya, itu dibaca falamma, soal jawab alimna. Falamma, maka tatkala au'adallahu, Allah menjanjikan bisakor, dengan neraka sakor. Allah menjanjikan neraka sakor ini untuk siapa? Liman qala, bagi orang yang mengatakan in hadza, tidaklah ini Al-Quran illa kecuali qaulul bashar, omongan manusia. Lah orang kafir yang ngomong ini adalah, yaitu Al-Quran adalah omongannya manusia, dia adalah omongannya manusia, bukan omongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan dia dengan neraka sakor. Berarti alimna, kita paham. Tadi jawabannya alimna, maka kami meyakini, alimna, maka kami mengetahui, wa aiqonna, dan kami yakin, annahu, bahwasanya Al-Quran qaulu, perkataan khaliqil bashari, pencipta manusia, bukan omongannya manusia. Berarti Al-Quran itu adalah omongannya pencipta manusia. Maka manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, Allah mengancam, Allah mencela kepada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah qaulul bashar, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancamannya Allah ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan kalamnya bashar. Kalau begitu, kalamnya siapa? Kalamnya pencipta bashar. Man huwa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yushbihu, dan tidaklah menyerupai qaulul bashar, perkataannya manusia. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyerupai omongannya bashar.
sini insyaallah jelas apa yang belum paham. Kamu guys, kalau cepat jadinya, silakan dipahami apa namanya domirnya, dipahami. Qala al-musannif rahimahullah. Kita ini wala nujarilu fil Quran. Dari sifat al-sunnah tidaklah kami memperdebatkan fil Quran berkaitan dengan Al-Quran. Maksudnya kami tidak memperdebatkan di dalam Al-Quran. Kami debatkan Al-Quran itu kalamnya manusia, makhluk. Itu kalau sunnah nggak mau memperdebatkan seperti ini. Jelas Al-Quran itu kalamnya Allah, bukan makhluk. Itu jelas. Itu jelas. Jadi itu kata sunnah wala nujadilu fil Quran. Tidaklah kami mau memperdebatkan di dalam Al-Quran. Maksudnya kami tidak mau memperdebatkan Al-Quran dalam artian Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu kalamnya bashar. Kami tidak mau memperdebatkan seperti itu. Soalnya jelas Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nashhadu, dan kami meyakini, menyaksikan annahu, bahwasanya Al-Quran itu kalamu omongan Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nazala bihi, telah turun bihi dengan Al-Quran sapa ar-ruhul amin, malaikat Jibril. Ruh yang bisa dipercaya, dia adalah malaikat Jibril. Nazala, telah turun bihi dengan Al-Quran sapa ar-ruhul amin, ruh yang bisa dipercaya, dia adalah malaikat Jibril. Fa'allamahu, maka malaikat Jibril allamahu, mengajarkan kepada Al-Quran sayyidain. Jadi sayyidah ini maf'ul kedua ini. Maf'ul pertama fa'ili malaikat Jibril. Fa'allamahu, maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Al-Quran sayyidah, kepada sayyidal mursalin, tuani para rasul, badali Muhammad, dan rupani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupani sayyidal mursalin itu sapa? Muhammad, dan rupani Muhammad itu jenenge badal kul mingkul. Wahwa, dan dia Al-Quran itu kalamullahi, perkataannya Allah Ta'ala. La yusawihi, tidaklah menyamai kalamnya Allah apa sayun, sedikit pun min kalamil makhluki, dari kalamnya makhluk-makhluk ini. Jelas? Jadi wahwa, dan dia Al-Quran itu kalamullahi, kalamnya Allah. La yusawihi, tidaklah menyamai Al-Quran apa syai'un, sesuatu itu tidak menyamai kalamnya Allah. Sesuatu itu rupanya apa? Min kalamil makhlukina, dari kalamnya makhluk-makhluk. Wala naqulu, dan tidaklah kami mengatakan bi khalqihi, dengan Al-Quran itu makhluk. Ada. Wala naqulu, dan tidaklah kami itu mengatakan bi khalqihi, dengan makhluknya Al-Quran. Kan tidak mengatakan seperti itu. Wala nukhalifu, dan tidaklah kami itu menyelisihi jama'atul muslimin, kelompok kaum muslimin yang mengatakan dia adalah Al-Quran adalah Al-Quran adalah kalamullah. Kami tidak mau menyelisihi jama'atul muslimin yang mereka mengatakan adalah Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi nuskhatin, dan dalam satu nuskha, wala nujadilu, dan tidaklah kami itu membantah, memperbantahkan, memperdebatkan fil Qur'ani, di dalam Al-Quran. Isi perdebatannya bi
annahu makhlukun, bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Hadis, apa hadis? Baru. Baik, kami nggak memperdebatkan asal Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu makhlukun, makhluk, hadisun, baru. Au min jinsil huruf, atau Al-Quran itu dari jenis huruf begini. Wal aswat, dan suaranya begini, baru semuanya. Kami nggak mau berdebatkan seperti itu. Sebenarnya kita pahami Al-Quran kalamullah, dan itu adalah huruf-hurufnya, dan juga didengar, dan huruf-hurufnya itu adalah kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mempermasalahkan sama sekali jenis hurufnya apa, jenis suaranya bagaimana. Itu nggak kami persoalkan sama sekali. Kami nggak mau mendebatkan Al-Quran seperti itu, dari bentuk Al-Quran itu makhluk baru, atau jenis hurufnya bagaimana, atau jenis suaranya itu bagaimana. Itu kami nggak mau memperdebatkan masalah seperti ini. Jelas? Jadi Al-Quran sudah kalamullah, hurufnya apa dan dia telah didengar, sudah nggak usah dipermasalahkan bagaimana bentuk hurufnya, bagaimana suaranya, dan bagaimana, nggak usah. Itu kami nggak mau berdebatkan model seperti itu. Qala Syekh Hasan Hafizahullah, wa kalamullahi, dan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bisautin, dengan suara, wa harfin, dan huruf, itu hakun, hak benar. Nah, jadi kalamullah itu suaranya dan hurufnya, dengan suara dan hurufnya. Ada kalamullah itu ada suaranya dan ada hurufnya. Ada itu kan ya, ada suaranya dan ada hurufnya. Gak usah dipermasalahkan pi hurufi, pi suaranya, gak usah. Pokoknya kalamullah itu ada hurufnya, dan dengan suara juga, dengan suara dan dengan huruf. Itu hak, hak sudah hak. Setelah, duna takyifin, tidak boleh dibagaimanakan, au ta'tilin, atau dibuang, au tamsilin, atau dipermisalkan dengan makhluknya. Tidak boleh. La tamsil, wala ta'til, wala takyif. Nggak boleh. La takyif, wala tamsil, wala ta'til. Al-Quran itu kalamullah Allah, dengan hurufnya dan dengan suaranya. Hak itu adalah hak. Jelas nggak ada, nggak boleh ditaktil, wala tamsil, wala kada. Jelas ini insyaallah. Siapa yang belum paham ini? Amin insyaallah. Sudah paham? Amin? Baik. Wal qawlu, dan perkataan, bi khalqil Qur'ani, dengan Al-Quran itu makhluk. Wal qawlu, dan perkataan bi khalqil Qur'an, dengan makhluknya Al-Quran. Wa annahu laisa kalamallahi, wa annahu, dan bahwasanya Al-Quran laisa, bukanlah Al-Quran kalamullahi, kalamnya Allah. Huwa qaulul Mu'tazilah, dia adalah perkataannya Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yadda'i, dan barang siapa yang mendakwahkan, waman, dan barang siapa yadda'i, dia mendakwahkan, anna hadhil bid'ata, bahwasanya ini bid'ah, mata, telah meninggal, telah enggak ada, telah sirna. Fal yaqra, maka hendaknya dia membaca. Jadi barang siapa yang memiliki prasangka enggak ada, Mu'tazilah itu sudah zaman dahulu, sekarang sudah meninggal, Mu'tazilahnya meninggal, sudah sirna, sudah habis, enggak ada pemikiran seperti itu, maka hendaknya dia membaca. Membaca apa? Maka tabahu Sayyid Kutub,
apa yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Maka dia akan melihat ternyata Sayyid Qutb termasuk bendera pembawa pemikiran Mu'tazilah. Ternyata prasangka atau dakwahan orang yang mengatakan di dalam Al-Quran itu dakwahan orang yang mengatakan bahwasanya pemikiran Al-Quran itu kalamnya Allah itu sudah sirna. Ini keliru pemikiran dakwaan kita keliru. Sebab dia nggak tahu apa yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Dan Sayyid Qutb termasuk bendera pembawa bendera pemikiran Mu'tazilah. Kita lihat. Alladzi yu'addu, yang dia itu yu'addu, dia Sayyid Qutb itu dianggap ingdal katsir minal maftunina bihi, di sisi al-katsiri kebanyakan minal maftunina dari orang-orang yang terkena fitnah, tertipu dengan Sayyid Qutb. Dianggap apa? Mana naibul fa'ili? Sayyid ahadul mujaddidin, salah satu pembaharu. Ahadul mujaddidin, pembaharu Islam. Itu sangat mereka ya. Dan itu termasuk mujaddid. Mujaddid mujaddid Islam di zaman kita. Jadi bukan Syekh bin Baz, bukan yang lain, tapi Sayyid Qutb. Dia adalah mujaddid Islam kita ini. Pahlawan kita yang berani mati. Bukan berani mati, ya memang mengharus bukan kok wong salah dewi mengkafirkan hukam, ya jenenge hukam dikafirkan itu penjara wae, kemudian dihukum mati karena dia sudah mengkafirkan hukam. Ya bukan namanya pahlawan berani mati, bukan namanya. Ya andai kata dia bisa lari, ya kemungkinan lari juga. Di mana selari ditangkap oleh pemerintah, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Nah, haitsu qala, ketika dia berkata Bilal di dalam tafsir Bilal Quran, yang sebagian para ulama menamai bukan Bilal tapi Bilal Quran, penyesat Al-Quran. Fa qauluhu ta'ala, kata Sayyid Qutb, fa qauluhu ta'ala, perkataannya Allah itu adalah irada, kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Omongannya Allah itu adalah irada. Wajihul iradatu, dan irada ini mengarah yungsiul khalqa, menciptakan makhluk yang diinginkan. Jadi Al-Quran, perkataannya Allah, Al-Quran itu adalah irada. Jadi ketika Allah ingin ngomong, itu irada kehendak. Lah, setelah irada itu, irada ini mengarah atau diarahkan irada itu yusyul khalqa, untuk mengadakan, menumbuhkan makhluk yang dimaksudkan. Bahwa al-khalqul murad, al-murad adalah Quran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mau bicara, mau ngomong, itu ada irada dulu, kehendak dulu, ada keinginan dulu dari Allah. Setelah adanya keinginan, maka diarahkan keinginannya Allah itu tadi membentuk al-khalqul murad, membentuk, menciptakan, menumbuhkan al-khalqa al-murad. Mau al-khalqul murad, dia adalah apa? Dia adalah makhluk. Wa huwa ada al-khalqul murad, dia adalah Al-Quran. Idzan, dan Qutb menamai Al-Quran adalah khalqul al-murad, makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ingda Sayyid Qutb.
Wa qala aidan, dan berkata juga di dalam kitab Dilal, fal Qur'anu, maka Al-Qur'an min sun'i, dari perbuatan alladzi la yamlikul khalqa, yang tidak memiliki al-khalqa, yang tidak memiliki apa itu al-khalqa tuh. Maka Quran dari perbuatan orang yang tidak memiliki al-khalqa, yang tidak memiliki Al-Quran, yaitu sudah itu mengatakan Al-Quran adalah khalqa. Maka Al-Quran dari perbuatannya orang yang tidak memiliki Al-Quran dinamakan Sayyid Qutb adalah khalqa, itu adalah muhakatuhu, menceritakan toh. Kayak kita sekarang, kita ini nggak memiliki Al-Quran. Ketika kita ngomong kalau Allah, itu adalah menceritakannya saja. Itu jadi di sini yang kita ambil adalah alladzi la yamlikul khalqa, yang tidak memiliki Al-Quran dinamakan Sayyid Qutb al-khalqa. Lah kalau kita mau ngomong Al-Quran, menceritakan Al-Quran, itu katanya Sayyid Qutb itu muhakatuh, menyeritakno tok wae. Itu enggak kait itu masalahnya. Yang saya kita itu adalah min sun'i, dari perbuatan alladzi la yamlikul khalqa, yang tidak memiliki Al-Quran. Maksudnya kan ya, Al-Quran min Allah kan gitu kan, yang tidak memiliki Al-Quran. Kalau Al-Quran ini Al-Quran yang tidak memiliki Al-Quran, ketika ente ngomong qala Allah, itu berarti ente itu muhakatuh, menceritakannya. Ngerti ini? Di sini syahidnya adalah al-khalqa. Jadi Sayyid Qutb ini menyatakan Al-Quran adalah khalqa, makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa nih. Jadi kata-kata Sayyid Qutb ini memang bahasanya agak gimana tadi itu juga saya baca. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak. Maka agak bahasnya agak gimana itu bahasa Sayyid Qutb ini. Alhamdulillah itulah maknanya insyaallah. Tsumma akhadha, kemudian mulailah Sayyid Qutb yusakkikul, membikin keraguan. Terus ini kan. Mulailah Sayyid Qutb yusakkik, memberikan keraguan fi taklimillahi, Allah itu berbicara li Musa, kepada Musa. Jadi Sayyid Qutb itu mulai mengingkari Allah itu enggak bicara dengan Musa. Maksudnya Allah itu enggak berbicara. Karena Al-Quran itu bukan kalamullah. Mulailah dia langsung lanjut intinya meragukan Al-Quran, Allah itu berbicara dengan Musa alaihi salatu wassalam, berbicara dengan Musa alaihi salatu wassalam. Fasadaqa alaihi, maka benarlah alaihi, atas Sayyid Qutb, bencana yang menimpa kepada Sayyid Qutb. Fasadaqa, maka benarlah alaihi bantahan, alaihi hal mengenai Sayyid Qutb. Benar apa nih? Opo kolahu, telah mengatakan sopo al-alamatu Rabi ibnu Adi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi atas Sayyid Qutb. Jelas? Fasadaqa, maka benarlah alaihi, atas Sayyid Qutb. Opo kolahu, telah mengatakan hu ing sopo al-alamatu Rabi ibnu Adi hafizahullah fi adwa'in islamiyah, dalam kitab adwa' islamiyah, berkaitan dengan ala akidati, atas akidahnya Sayyid Qutb, fikri dan pemikirannya Sayyid Qutb. Kitab ini mengguncangkan dunia ini. Karena apa? Ngentai Sayyid Qutb. Padahal Sayyid Qutb kan terkenal orang yang masya Allah bagusnya begini. Syekh ini bikin murkanya mereka. Wa ala kulli halin turdi, kasih ringkasan oleh Syekh Rabi. Wa ala kulli halin, dan ringkasnya farrajul, maka seorang rajul, sapa rajul iki ai Sayyid Qutb. Farrajul mongko rajul jenenge Sayyid Qutb, rupane Sayyid Qutb iki padahal farrajul, maka rajul rupane Sayyid Qutb
iku mughrikun tenggelam diingkarin dalam mengingkari anallah yatakallam bahwasanya Allah itu bicara itu diingkari oleh Pak Said Qutb. Mughrikun si Said Qutb ini juga mughrikun tenggelam bil qawi di dalam perkataan bi khalqil Quran. Al-Quran itu adalah makhluk. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Mumpung. Baik. Ar-rukn rukun yang kedua. Kalau tumben banyak kan ya? Diselesaikan insyaallah ya kan. Biar tanggung jawab enggak terlalu banyak. Ar-rukn rukun yang kedua al-imanu bil malaika. Insyaallah gampang, masalah gampang. Ar-rukn rukun yang kedua al-imanu bil malaikati, iman dengan malaikat. Kalau pesantren, kalau kecepatan ngomong ya cepet no. Langsung enggak kan ya? Pelan kali kan? Wa nu'minu bil malaika i'tiqad al-sunnah, mengimani bil malaikati dengan para malaikat. Wa nu'minu dan kami mengimani bil kiramil katibin dengan malaikat-malaikat yang mulia, al-katibin yang menulis itu. Bil kiram itu malaikat-malaikat yang mulia, al-katibin yang menulis. Jadi orang malaikat menulis amalan-amalan kita. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sungguh ja'alahum, menjadikan para malaikat penulis alaina atas kita hafidin, menjaga. Itu juga erotik maupun kedua. Sungguh Allah menjadikan mereka alaina atas kita hafidin, menjaga. Alhamdulillah para malaikat ada yang menjaga kita. Maksud menjaga kita itu duduk ini pahami, menjaga kita itu menjaga kita dari kita itu bermaksiat kepada Allah. Maksudnya dia, kalau kita ngerti ditulis oleh para malaikat, kita kan gak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Iya, ayo menjaga amalan yang kita yang baik atau yang buruk akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu, dan kita meyakini bimalakil maut, dengan malaikat maut al-muwakkali yang dikasih tugas biqabdi, dengan menggenggam arwahil alamin, ruh-ruh alam semesta, alam ini ya, ruh-ruh alam, ruh-ruh alam semesta ini genggam, dicabut ruhnya. Sebagaimana tetangga kita semalam sudah ada yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kamu enggak tahu ya, tahu. Baik. Mana nomor 1 ini? Fa innallaha, kata-kata fa innallaha zakara al-alamatu al-lan rahimallah annahu sabata fi ihdal maqtutat ladai. Tambahan fa innallaha qad ja'ala, ini telah tetap di salah satu maktutat tulisan tangan ladaihi di sisi Syekh Al-Albani itu mendapatkan satu maktutat ono tambahane fa innallaha qad ja'ala. Iki tambahan fa innallaha iki sampai akhir itu ada dalam satu maktutat tulisan tangan Sayyid yang didapatkan oleh Syekh Al-Albani. Wa kadza fi madbu'ati Syekh Raghib, begitu juga di dalam cetakan Syekh Raghib itu ada kata-kata itu. Kata-katanya wa anna summa qala wala Allah. Ini barangkali yang lebih sahih. Bukan pakai fa tapi wa annallaha, bukan fa'in. Barangkali ini yang lebih asok, bukan dibaca fa inna tapi wa anna. Qultu, saya berkata, wa qad tabata hadza indi, dan sungguh telah tetap ini di sisi saya itu pakai wa anna. Fi nuskhataini, dalam dua nuskha itu ada wa anna. Fi nuskhatin ukhra wa na'lam anna, dan dalam nuskha yang lain bahasanya wa na'lamu annallaha. Jelas ini insyaallah. Baik.
Alhamdulillah. Ar-ruknu tsalits al-iman bil kutub. Wa nu'minu bil kutubi, dan kami meyakini bil kutubi dengan kutub al-munazzalati yang diturunkan alal mursalina kepada al-mursalin, yaitu para rasul. Wa annal qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaula wa anzalahu ala rasulihi wahya fasaddaqal mu'minuna ala dzalika haqqan. Coba ini Pak, ini gimana, sama nggak dengan tadi? Ini lalam takror atau apa, ini nggak ada kaitannya ini kan? Ini kan iman dengan kutub kan? Ya paling sekedar kata wa anzalahu ala rasulih wa annal qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifin qaula, ini takror dari misalnya tak tahu diletakkan di sini lagi sebab ini cocok apa namanya berkaitan dengan iman dengan kutub, kemungkinan seperti itu. Nah, insyaallah kawan. Baik, ya sudah. Tanpa saya sampai di sini awal. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta